Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang mendengar suara saya bisa dilambaikan tangannya. Wah, senang sekali pagi ini. Puji syukur kehadirat Tuhan karena kita boleh berkumpul, kita diberi kesempatan untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan ya. Kalau tidak salah ini PD online kita yang ke-14. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan sungguh kita rasakan karena sampai hari ini kita sudah berarti 3 bulan, sekitar 3 bulan lebih kita mengadakan PD online ya. Tetap bersuka cita, kita yakin semakin kita ditambahkan umur, meskipun fisik kita semakin turun, tetapi sukacita kita terus bertambah ya. Semangat kita untuk memuji Tuhan terus menyala-nyala dalam diri setiap umat Avila. Yang setuju boleh tepuk tangan dong yang setuju. Mana semangat yang setuju? Coba berikan senyum yang termanis. Nah ini kelihatan semua di kamera. Senyumnya mana senyumnya? Yang pakai masker dibuka dulu, kita boleh senyum dulu sebentar ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana saat usia kita memasuki masa-masa yang istilahnya mungkin bertambah dan masa-masa usia apa istilahnya senja, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan. Ya, mari kita mau belajar berdiam di hadirat Tuhan. Kita mau belajar untuk sama-sama kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus menanti kita di sana untuk membawa kita kembali di dalam dekapannya. Mari Bapak Ibu yang mau memuji bersama-sama dengan kami tim pujian boleh berdiri. Kita mau lakukan pujian ini untuk kita sama-sama ingin dekat lagi kepada Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya Bapak Ibu. Oh, ku damba hadirmu. Ini rindu kami Tuhan. Inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari semuanya yang mau belajar. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Karena di sana engkau sudah menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya, oh, ku damba hadirmu. Ini rindu kami Tuhan. Oh, inilah rinduku. Ini hidup kami, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh yeah, ajarku
kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Belum semuanya, yuk kita sama-sama. Hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh yeah, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami berdiam terus di hati-Mu Tuhan. Boleh sekali lagi Bapak Ibu kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja. Dia Allah yang dahsyat, Dia yang memberkati kita semua yang ada di sini. Mari Bapak Ibu kita fokus. Mari kita bawa pikiran kita, seluruh hidup kita, hati kita hanya kepada Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap anugerah-Mu kepada kami semua yang hadir di sini. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu menyertai kami di dalam setiap jejak hidup kami. Hadirat-Mu selalu nyata di dalam hati setiap kami Tuhan. Kalaupun kadang-kadang kami merasa kekeringan, kalaupun kadang-kadang kami merasa kami belum dekat dengan Engkau, relasi kami belum cukup baik dengan Engkau Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, kami mau ambil komitmen saat ini Tuhan, kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas kami, karena Engkau yang sungguh setia, Engkau Allah yang baik Tuhan. Maka kami pagi ini Tuhan mau memuji dan menyembah-Mu bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Sertailah kami Tuhan. Turunkan berkat-Mu dan urapan-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu terus nyata dalam hidup setiap kami. Di dalam masa-masa sulit kami, di dalam masa-masa kami mungkin saat ini lagi ada pergumulan, kesesakan Tuhan. Tetapi Engkau yang membuat sukacita kami terus penuh. Engkau yang terus menyertai kami Tuhan. Walaupun kami mungkin hari bertambah, hari bulan berganti bulan, umur kami semakin bertambah, kami mau menjadi semakin tua. Tetapi kami tetap di dalam lindungan tangan-Mu. Kami tetap mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tidak terbatas pada usia, tidak terbatas pada fisik kami Tuhan. Tetapi kami boleh terus menjadi saksi-Mu, mewartakan sukacita-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Ini setiap kami Tuhan, Engkau tahu hati kami. Engkau tahu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita. Mari kita rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan
kita rasakan betul-betul hadirat Tuhan pagi hari ini. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung
mulia bagi kami. Engkau Allah yang mulia, kasih setiamu tidak pernah habis. Karena kami tahu Engkau anugerah kami yang terbesar, Tuhan Yesus. Ini hati kami mau bawa seluruh hidup kami, penyembahan kami, segala pujian dan syukur kami hanya kepadamu. Hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semua yang ingin Engkau lakukan di dalam diri kami Tuhan, kami mau lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan. Ini sembah, pujian dan syukur kami Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menyembah dan terus bersyukur. Pujian syukur bagimu. Karena kami tahu kami anak-anak yang Kau kasihi. Hadir dalam hidupku. Ini kami yang mau menyenangkan hati-Mu. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. mari kita panggil nama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Panggil nama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekali lagi. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Benar Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Dengan tangan tetap terangkat kita puji dan sembah Dia. Segala pujian syukur bagimu. Sebab Dia hadir dalam hidup Kau kita. hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Sebab Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kini kami datang bersujud di hadapan-Mu. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian dan syukur
Berilah kepadaku semua yang letih lesu dan kebanyakan. Aku akan memberi kelegaan. Ya wara-wara. Tuhan hanya mengatakan kepada saya 2 kata, lidah yang keluh. Saya tidak tahu apa maksudnya. Apakah banyak di antara kita yang sudah kesulitan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari pada saat ini biarlah lidah-lidah ini memuji dan memuliakan. Datanglah kamu yang beban berat, aku akan menolong, karena akulah hidup. Jikalau engkau hidup di dalam aku, engkau akan hidup dalam kelimpahan. Sikiara wara bara Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya wara-wara. Aku yang memegang tangan kananmu, aku Allah yang akan menolongmu. Ya wara. Sekali lagi kita mau naikkan syukur kita dengan sepenuh hati. Benar-benar kita hayati puji-pujian yang kita naikkan ini. Segala pujian syukur bagimu, Ya Yesus, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu.
menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, Oh Yesus, Yesus, ku menyembahmu. silakan Romo Erwin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk setiap saat dalam hidup kami. Berapapun usia yang Engkau berikan kepada kami, Engkau selalu siap untuk memberi kami kemampuan untuk memberkati. Asalkan kami juga mau berbagi hidup kami, perhatian kami, sikap baik kami, supaya semuanya mendatangkan sukacita dan lebih banyak orang memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, berkati kami, berikanlah kami telinga seorang murid, supaya kami dapat memperoleh hati yang bijaksana. Semua ini kami mohon dengan rahmat Roh Kudus dalam saat-saat indah seperti ini, supaya kami diberkati demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya mau berbagi ini ya. Sudah bisa kelihatan ya? Oh, sebentar. Ini Sudah bisa Romo. Ya. Halo semua. Oke. Bapak Ibu sekalian, Shalom semuanya. Tuhan memberkati kita. Kita masih diberi kesehatan sama Tuhan, kita masih mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, tentu saja itu adalah sesuatu yang menggembirakan buat kita ya. Karena setiap hari, setiap saat itu Tuhan yang memberikan hidup ini. Jadi hidup ini kalau dari pernyataan sebuah lagu yang sangat terkenal adalah kesempatan. Dan saya senang bahwa saat ini kita menggunakan kesempatan itu di weekend ini atau di akhir minggu ini, kita berikan waktu kita buat Tuhan, kita berikan kesempatan untuk Tuhan memberkati kita dengan firman-firman-Nya. Yang menjadi bacaan atau permenungan, pokok permenungan kita sekarang adalah bagaimana kita bisa bersikap baik di usia kita yang berapa aja. Saya tadi mengira bahwa, waduh ini pesertanya kayaknya sudah senior-senior nih, oh ternyata usianya masih antara 17 sama 30 aja ya, jadi bukan hanya nggak terlalu tua, masih muda, semua semangat. Diajak nyanyi, pada nyanyi, di depan HP-nya masih ikutan berjoget, itu luar biasa. Nah, hari ini, kalau kita mau merenungkan ketika umur hanyalah angka, benar nggak sih? Kita tuh semua punya masalah loh dengan angka. Misalnya, sekarang itu sudah tidak lazim lagi, kecuali bapak-bapak ya, ulang tahun dikasih angka di atas kuenya gitu, tarnya. Kenapa? Karena nggak suka orang melihat angkanya sendiri gitu. Ada yang merasa, aduh, kok saya udah tahu. Saya pernah waktu saya kuliah dulu di Filipina tahun 2010, ada seorang anak, aduh Romo, gimana nih Romo? Saya sekarang udah kepala 2 nih. Terus saya bilang dong waktu
ya kamu kepala 2, saya aja kepala 3 udah mau selesai nih, saya bilang gitu. Terus ketika dia memasuki usia 20 tuh udah kayak ada perpindahan gitu. Wah, berarti saya I am not teenagers anymore, kata dia bilang gitu. Ya oke aja, kenapa sih? Cuma di antara teenager sama bukan, kamu nggak berubah. Yang penting kamu semangatnya, wajahnya juga nggak terlalu banyak berubah. Nanti kalau kamu 30-an, kamu harus lebih semangat dalam arti mukanya lebih dewasa, ya kamu harus lebih dewasa, gitu aja. Aduh, nggak mau aroma. Loh, kalau nggak mau berarti kamu selesai di usia 20-an. Oh iya, nggak jadi deh, nggak jadi. Nah, orang kebingungan dengan angka-angka itu ya. Ketika berhadapan dengan angka 30, aduh udah masuk 30-an, aduh kacau nih Kak. Loh, ada apa? 40 lebih. Sebetulnya hidup itu kan bukan masalah angka-angkanya ya. Atau meski usia 50, waduh udah 50 nih kalau di Jakarta ya. Orang usia 50 udah nggak boleh masuk Ancol. Aduh, udah 60 nggak boleh masuk mall. Sekarang umur jadi angka-angka itu jadi sangat menjadi persoalan ya, karena berkaitan dengan pembatasan sosial berskala besar itu. Tapi mungkin di daerah umur nggak ada masalah ya. Yang bermasalah adalah misalnya mungkin kesempatan-kesempatannya. Nah, urusan kita dengan umur itu, kalau buat saya adalah urusan yang mungkin sehari-harinya harus kita pikirin juga. Di satu sisi kita ini sudah akan terus-menerus bertambah, bukan hanya setiap hari ya, tetapi setiap detik itu berubah. Dengan adanya perubahan cuaca, dengan adanya perubahan usia kita ini sekarang kita nggak bisa mengatakan usia saya adalah 39 tahun lebih 5 hari, nggak bisa. Begitu kita ngomong lebih 5 hari, berapa menit, berapa detik. Begitu kita ngomong 5 hari, 10 menit, 5 detik, udah selesai. Kita ngomong udah lewat 10 detik. Jadi memang ukuran-ukuran itu terus-menerus jangan sampai menghantui kita. Yang penting adalah kita mau membangun kebaikan dan juga semangat. Maka gambarnya di awal, gambar yang semangat dulu. Semoga bisa dilihat ya. Nah, mari kita baca dari Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Wah, membaca Mazmur 90 ini kayak kita diingetin ya bahwa kita itu umurnya sebentar. Memang benar loh. Coba Bapak Ibu di sini ya, teman-teman juga yang masih muda dan juga yang sudah senior. Coba kita lihat hidup kita kayaknya baru kemarin. Kayak anak-anak, waduh anak-anak itu kayak baru kemarin saya kasih suapin, saya kasih makan, saya gendong, baru kayaknya kemarin sakit di perut waktu melahirkan mereka, tahu-tahu mereka udah SD, tahu-tahu mereka udah mau kuliah gitu, tahu-tahu sudah mau mantu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang hidup ini begitu cepat. Tetapi ada dua kemungkinan kalau kita merasa bahwa hidup ini cepat. Yang pertama adalah kita tidak peduli dengan hidup itu. Jadi kita kerja melulu. Kalau sibuk kan orang kalau sibuk jadi lupa hari kan. Nah, akibatnya kalau orang lupa hari, ya dia kerja terus, tahu-tahu tua gitu ya. Tapi ada kemungkinan lagi adalah bahwa dia sangat menikmati hidupnya gitu. Sangat menikmati hidupnya sehingga tahu-tahu gitu. Tapi kita harus dua-duanya ini harus kita kembangkan supaya antara menikmati hidup dengan juga kayak kita menikmati pekerjaan kita, itu harus menjadi satu kesatuan supaya hidup ini kita ingat bukan hanya menjadi tambahan umur-umur aja gitu. Kalau kita lihat memang ternyata kalimat dari Mazmur 90 ayat 10 ini ya itu adalah kalimat yang sampai sekarang masih berlangsung. Kenapa? Ya kita lihat biasanya kalau yang usia 70, 80 tahun, kalau kita melihat ada saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, kita merasa oh ya sudah gitu. Artinya cukup gitu. Tapi kalau misalnya ada yang baru 40, 50 tahun dipanggil Tuhan, kita aduh masih muda ya gitu. Soalnya kayak belum rela gitu. Tapi itulah kehidupan ya. Jangan nggak usah takut usia kita berapa aja karena kematian itu tidak ditentukan oleh umur juga. Bahkan sekarang kalau di beberapa gereja
dan juga di tempat-tempat wisata, yang tidak boleh memasuki tempat wisata adalah orang di atas 50 tahun dan di bawah 17 tahun. Berarti itu kan permainan angka aja. Yang muda sama yang tua banget juga nggak boleh, gitu kan? Nah, dengan begitu, mari kita lihat sebetulnya apa yang Tuhan inginkan di usia kita ini, gitu. Nah, saya masih ingin membacakan lagi satu ayat yang penting buat kita dari 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Nah, lihat ya. Jadi sebetulnya orang tuh dari sehari ke sehari atau dari hari ke hari, kita itu harusnya lebih. Makin hari itu makin berubah menjadi lebih baik. Jangan makin menjadi-jadi. Ada yang makin tua, makin mudah marah. Makin tua makin cerewet, makin tua makin rewel, makin tua makin suka gosip, makin tua makin suka diperhatikan, makin tua makin banyak demand-nya atau tuntutannya. Nah, apakah kita boleh seperti itu? Ya, kalau kita punya harta, kalau kita punya kekuasaan pasti boleh. Dunia ini pasti membolehkan kita gitu. Kita boleh semau-maunya nyuruh orang, apalagi kalau kita bos. Itu paling bahaya loh sebetulnya. Orang yang berdiri sebagai pemimpin dan penguasa itu sebetulnya paling riskan, beresiko mengalami kerusakan mental. Kenapa? Karena dia punya segala sesuatu dan orang tidak berani tidak berani mengubah dia atau tidak berani mengingatkan atau tidak berani menegur. Karena apa? Karena dia ketuanya, karena dia pemimpinnya, karena dia the owner gitu, pemiliknya. Maka kalau kita jadi orang biasa, itu senang. Aduh, kenapa sih kayak gini? Ini nggak bagus loh. Aduh, jangan kayak gitu dong ini. Kalau kita masih ada orang yang masih mengingatkan kita, itu membuktikan bahwa kita itu sebetulnya orang normal dan masih bisa memperbaiki diri kita. Jadi kita ini secara lahiriah, kita akan menurun secara fisik, pasti itu ya. Tetapi semangatnya dan juga mutu hidupnya seharusnya makin bertambah. Itu yang Tuhan inginkan sebetulnya adalah itu. Nah, soal kemerosotan pasti itu ngomong soal yang fisik ya kan. Nggak ada orang di dunia ini yang fisiknya makin lama makin kuat. Nggak ada. Kecuali orang di usia 0 sampai 18 tahun. Jadi 0 sampai 18 tahun itu fisiknya makin oke. Dari yang lucu banget sampai yang bagus banget. Maka artis-artis atau bintang-bintang foto itu difoto dari segala macam arah itu akan bagus. Nah, di usia itu mereka nggak perlu pakai beauty plus, mereka nggak perlu pakai edit. Karena apa? Karena di wajahnya semua udah bagus dari sisi mana, mau marah, mau cemberut, mau dark face, mau apalagi itu pasti oke. Tetapi sesudah itu, mulai umur 19 tahun, mereka akan mengalami penurunan. Misalnya, kalau laki-laki, mereka akan mulai ditambahi dengan kumis, cambang, dan mulai pori-porinya membesar. Ya, kalau laki-laki. Kalau perempuan juga akan mengalami seperti itu. Dia akan memungkinkan kalau sebelumnya makan sebanyak-banyaknya tetap kurus. Tapi mulai umur 19 tahun, kalau punya kecenderungan gemuk, dia akan gemuk. Misalnya. Kalau misalnya dia kurus terus, ada orang misalnya kurus terus, juga ada kemungkinan dia akan lebih cepat kelihatan tua. Tapi nggak apa-apa. Mana yang mau kita pilih? Kurus sehat, apa gemuk lucu, atau gemuk awet muda? Ya, semuanya tergantung dari cara berpikir kita. Nah, kalau kita lihat tubuh jasmani, ada yang bilang juga katanya, enggak Romo, orang itu meningkat dan topnya tuh di usia 25. Oke, kita mundurin lagi, jangan 18, tambah 7 tahun lagi, ada yang nggak rela nih katanya 25 tahun itu Romo puncaknya, habis 25 tahun baru menurun. Memang benar. Biasanya orang habis 25 tahun tuh makanya buru-buru menikah. Karena di usia-usia itu masih bagus, kalau pakai apa masih bagus ya. Tapi nanti once dia memasuki usia 30-an, sudah mulai ada perubahan-perubahan. Dan perubahan-perubahan itu biasa. Bahkan dikatakan sebetulnya dalam ayat 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan bahwa kita ini semua menuju kematian, tapi itu cara berpikirnya. Menuju kematian itu artinya merosot, lama-lama akan mengalami kemerosotan fisik dan sampai akhirnya nggak kuat. Kalau yang dalam arti tertentu, kalau yang diinginkan semua orang itu adalah
sehat-sehat aja, nggak pernah ke rumah sakit, tiba-tiba berhenti, napasnya nggak jelas. Tahu-tahu meninggal. Nah, itu yang diinginkan, ya kan? Tetapi kan gaya hidup kita mempengaruhi. Jadi kita nggak tahu kadang-kadang ada apa, kadang-kadang ada apa, tiba-tiba berhenti. Seperti oma saya tuh sama sekali nggak pernah masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit sekali, meninggal. Umurnya 85. Itu dari kecil nggak pernah ke rumah sakit ya. Dan menurut saya, itu berkat yang mungkin diminta oleh semua orang, jasmani. Dan batiniah menunjuk kepada roh manusia yang memiliki hidup rohani Kristus. Kalau saya lebih senang dalam PD ini membahas bagaimana unsur rohani itu. Rohani yang kita punya ini, bagaimana merawat rohani kita supaya menjadi baik. Saya mengutip dari perkataan seorang sosialita di Jakarta ya. Dia bilang, Romo, nih ibu-ibu nih, umurnya 50, tapi dia sudah punya cucu 2 tahun yang lalu. Jadi kawinnya muda, anaknya kawin di usia 25, 26, 27 gitu, sehingga dia sendiri di usia yang masih dia merasa 48, 49, dia sudah punya cucu. Dan dia bingung, Romo, aku dipanggil apa ya? Mau panggil bunda, wes. Loh, kok panggil bunda gimana sih? Ya panggil ya, oma lah. Masa ini pakai bunda, nanti dia bingung, satu mama, satu bunda. Terus pengertiannya gimana? Enggak lah, nanti enggak mau, nek oma kok kayak aku ketuaan. Loh, ini kebetulan orang Malang tapi tinggal di Jakarta. Ketuaan. Akhirnya bingung sampai anak, jadi cucunya belum lahir, 2 bulan belum lahir, dia pilih apa ya, bunda, apa ibunda, apa-apa. Akhirnya tapi karena ketika dia melihat cucunya lahir, dia tanpa sadar dia mengucapkan, halo, ini oma, katanya. Akhirnya dia menerima diri sebagai oma. Kita memang mempunyai persoalan dengan hal itu ya. Tapi sekalipun tubuh kita semakin tua dan merosot, kita ini mengalami pembaruan yang terus-menerus melalui Kristus, kalau kita dekat dengan Kristus. Makanya hari ini Anda itu adalah orang pilihan Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk mendengarkan firman, dan juga dipilih Tuhan untuk merenungkan bahwa hidup ini bukan hanya sekedar angka. Tetapi hidup ini adalah bagaimana cara kita mengisinya dengan sesuatu yang membuat hati kita tentram, orang di sekitar kita bahagia, orang di sekitar kita merasa diberkati karena kehadiran kita. Hidup kita jangan sampai menjadi beban, tetapi menjadi berkat. Anda sudah tahu ujungnya di situ ya. Jadi kalaupun Anda nih mendengarkan sambil lalu, saya ingin supaya Anda tahu bahwa sebetulnya yang mau saya sampaikan itu lebih ke soal yang kedua dan bagaimana kita menjadi berkat. Kehendak kita itu disesuaikan dan menjadi serupa dengan Dia dan tujuan kekalnya. Tujuan kekalnya adalah shalom. Jadi setiap kali kita ketemu sama orang, namanya sekarang hanya shalom gitu. Shalom itu nama lainnya adalah salam, bahasa Indonesianya. Mau tahu bahasa saudara kita adalah assalamualaikum. Itu juga dari shalom ya, shalom. Nah, apa yang kita perlukan kalau gitu supaya hidup kita ini makin menjadi baik ya? Mari kita menyesuaikan diri dengan usia kita. Jadi di satu sisi kita boleh membangun semangat. Tetapi di sisi lain, ya kita harus terus menyadari usia kita tuh berapa gitu. Kalau misalnya usianya udah mulai 40 tahun nih, ya kan, ya Anda harus minum. Karena Anda punya duit, bisa artinya bisa support, bisa bisa mengusahakan kesehatan Anda dengan lebih baik, belilah vitamin-vitamin, jangan malah nambahin permen, ya kan? Jangan malah tambah makan yang manis-manis. Belilah vitamin-vitamin yang melindungi tulang, yang apa, kata dokter ini, kata dokter itu. Oke, tapi yang penting apa? Mungkin di situ Anda mulai mengusahakan bermain-main dengan angka. Supaya apa? Angka dalam arti supaya Anda mengingat latihan. Katanya kalau misalnya kita minum bahan-bahan suplemen yang baik untuk tulang, maka nanti ketika usia memasuki 50 tahun, kita berkurang nyeri di lutut misalnya, atau berkurang rasa sakit di sekitar itu. Dan itu bisa kita usahakan, kalau kita menyesuaikan diri dengan usia. Hal lain lagi misalnya, soal makanan, ya kita lihat dong, kalau memang kita ini keturunan orang yang mudah naik kolesterolnya, atau kita turunan orang darah tinggi, atau keturunan penyakit gula, ya kita harus lihat. Kalau masih belasan tahun, mungkin nggak apa-apa. Tapi saya pernah punya konseli ya,
dalam konseling saya itu menderita penyakit gula sejak umur 10 tahun ditemukan. Jadi sampai hari ini usianya sudah 32 tahun. Jadi dia menderita diabetes dan itu dia harus minum obat karena dia nggak bisa makan nasi. Begitu makan nasi langsung naik. Jadi benar-benar sensitif, oversensitif sejak kecil. Nah, berarti kan dia harus menyesuaikan. Jadi ibu-ibu kalau atau bapak-bapak yang punya penyakit gula, nggak usah terlalu sedih, nggak usah terlalu dipikirin. Tapi kita harus menyesuaikan diri bahwa apa yang kita buat ini jangan menjadi, aduh kok aku nggak boleh seneng, baru umur 40 aja harus mikirin penyakit gula, nggak boleh minum ini, nggak boleh makan itu. Santai aja, anak 10 tahun aja ada ya kok. Yang penting apa? Penyesuaian. Jangan menjadikan diet kita itu menjadi beban ya. Tapi itu mungkin kata-kata dari Tuhan yang membuat kita justru semakin sehat dengan mencermati salah satu bidang kehidupan kita supaya kita ini tetap dapat sehat dan tetap dapat menjalani hidup ini dengan gembira. Yang kedua adalah percaya pada kesempurnaan berkat. Kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk memberkati orang, kita harus percaya bahwa kita ini memberkati orang. Jangan pernah merasa bahwa berkat Tuhan itu separuh-separuh sama kita. Jangan pernah merasa aku punyanya sedikit. Disuruh ngomong, aduh aku nggak bisa ngomong. Aku cuma ngomong itu kalau di kamar mandi. Aku cuma ngomong tuh kalau aku mau tidur berdoa sama Tuhan. Udah itu doang. Saya tuh nggak punya kemampuan menyanyi. Saya tuh cuma bisa senandung-senandung. Itu juga di kamar mandi. Saya tuh kayak dikasih kayak semua tuh kayak nggak ada ininya. Itu kayak kalau Anda merasa saya cuma dikasih sedikit-sedikit. Sebetulnya Tuhan nggak kasih sedikit. Kamu aja yang inferior. Inferior itu minderan gitu. Lah, hidup sekali kok minderan. Kamu bayangkan ya, apakah kita mau mati dengan menjadi orang yang minder? Minder dalam arti nggak menyelesaikan apa-apa karena hidup kita ini hanya diisi dengan rasa malu dan ragu-ragu. Terus ya apa yang kita buat? Apakah Tuhan bisa menyesal karena menciptakanmu? Misalnya begitu. Coba sekarang, di usia berapapun kita bisa. Ya Romo, jangan suruh saya nyanyi, jangan suruh saya ngomong. Oke, nggak ada yang nyuruh Anda ngomong, nggak ada yang suruh nyanyi. Itu cuma salah satu bentuk yang kelihatan. Romo, hobi saya itu cuma memasak. Mana bisa sih saya juga masak, bisanya ini. Coba masak. Romo, saya itu bisa cuma nasi goreng, nasi uduk, sama nasi bawang. Saya nggak ngerti deh masak-masak ya. Ya cuma bisa, ya coba tuh di-explore itu. Ya kan? Di sini ini ada yang namanya Itlah. Satu restoran yang namanya Itlah. Mungkin di Surabaya pasti juga ada ya. Namanya Itlah. Itlah itu isinya apa tuh? Nasi, ya kan? Ikan atau ayam, itu dibumbuin pakai bumbu telur asin, udah. Sama ditambahin telur goreng di atasnya. Itu harganya 40.000. Dan semua orang makan itu karena simple. Masakannya khas Indonesia, ada asinnya, ada gurihnya, ada rasa telur asinnya, dan itu bisa dijual 40.000 dan orang bisa. Dan dia tidak jual ke apa yang lain. Dia tidak menjual satu produk yang lain, makanan yang lain, karena dia tahu Tuhan memberinya potensi di situ dan dia kerjain di situ dengan sungguh-sungguh. Dia punya beberapa atau mungkin puluhan outlet di Jakarta. Saya nggak mau promosi, saya juga nggak kenal orangnya, saya nggak kenal siapapun, ya kan? Tetapi Anda kan mengerjakan, pernah nggak serius? Pertanyaan saya cuma itu. Pernah nggak kita mengerjakan sesuatu dengan serius dan mengatakan, Tuhan, Engkau sudah beri berkat kepadaku, Engkau sudah beri berkat dan aku menjalankan sepenuh hati dan juga sebesar apa yang aku percaya itu ada dalam diriku. Kalau nyanyi, nyanyi yang benar. Kalau mimpin, mimpin yang benar. Kalau jadi WL yang benar. Jangan ragu-ragu. Berikan sesuatu yang terbaik. Jangan nyanyi juga, ya mau angkat tangan, aduh ini nggak enak deh kalau tinggi-tinggi. Aduh nyanyi, aduh jangan keras-keras, kayak suara saya bagusan suara tante ini, bagusan suara om itu, bagusan mbak ini, mas itu. Kapan kita bisa beri yang terbaik? Saya sih nggak pernah merasa perlu membanding-bandingkan sama orang. Saya mengukur diri saya apa yang baik. Saya tetap mendengarkan suara orang, Romo jangan begitu. Oke, Romo itu kok jelek banget. Menurut saya sih nggak apa-apa tuh. Tapi ya udah saya jalanin aja. Ya ada yang bisa saya dengarkan, ada yang nggak bisa saya dengarkan. Kalau orang yang terus-menerus ngomong, setiap kali ngomong negatif, ya ngapain saya dengerin, ya kan? Berarti dia memang negative thinker, bukan hanya negative thinking, dia negative thinker. Orang yang selalu berpikir sesuatu yang negatif. Jadi kalau saya ngedengerin dia, bisa rusak hidup saya. Karena tidak ada sesuatu pun yang sempurna di dunia ini.
We are improving, ya kan? Improving itu artinya kita selalu sedang memperbaiki. Jadi jangan tunggu sampai benar-benar baik lalu baru rilis. Benar-benar baik kita sadarnya nggak taunya bentar lagi meninggal, selesai, ya kan? Aduh, sebetulnya aku ini banyak orang yang tiba-tiba misalnya umur 50 tahun baru sadar, aduh, Tuhan tuh sebetulnya beri aku tuh kesempatan yang baik loh. Sayangnya dulu aku nikah. Padahal aku waktu kuliah itu banyak teman, aku juga aktif nih, dikatakan nih oleh seorang ibu yang aktif di tahun 65. Dulu tuh aku aktif di organisasi ini, organisasi itu waktu kuliah. Jadi pastikan ya, ini umurnya udah mau 80 tahun atau 80 tahun ya. Nah, dia ngomong bahwa dia dulu menyesal karena ini, coba kalau nggak nikah sekarang cuma gini. Bu, saya bilang gitu, bukan begitu cara berpikirnya. Sesuatu yang sudah berlalu, umurmu sudah 80 tahun, dan kamu hidup dalam penyesalan masa lalu, kenapa gini, kenapa begitu, apa yang sekarang kamu rasakan itu adalah berkat yang terkumpul karena apa yang kamu buat dan kamu putuskan di 25 atau di usia kamu 25, 26, 27 tahun ketika kamu menikah itu. Bukankah kamu diberkati, punya anak-anak yang pintar, punya anak-anak yang sosial, punya anak-anak yang mampu bersosialisasi, punya teman-teman, punya apa, diberkati. Kalau penyesalan mah pasti ada, karena kita bukan seorang yang bisa mengerjakan semuanya. Kalau kita bisa mengerjakan semuanya, itu namanya makhluk halus, yang dari sini nanti bisa ke sana. Ini kalau kita makhluk kasat mata, makhluk yang bisa dilihat, maka kita pasti akan melakukan hal-hal yang cukup bisa dilihat, dan itu adalah fokus pada hal apa yang bisa kita lihat. Tuhan tuh sudah memberikan kita luar biasa dan sempurna berkatnya. Jadi katakan di dalam dirimu itu bahwa berkat kita itu udah sempurna diberikan sama kita. Kalau belum sempurna itu berarti ada something di dalam diri kita, itu sesuatu dalam diri kita yang menghalangi kita untuk memberikan yang terbaik. Contohnya adalah pengetahuan. Yang kedua adalah kita nggak mau belajar. Yang ketiga adalah karena luka masa lalu atau sakit luka batin, kita sebutnya luka batin ya, atau luka emosi, atau mungkin cara pendidikan kita, atau pandangan orang-orang di sekitar kita, lingkungan dan sebagainya yang membuat kita tidak bisa sempurna. Saya misalnya, saya menggambar. Mungkin para ibu nggak tahu bahwa saya bisa menggambar ya. Saya menggambar ketika saya baru tahu bahwa saya itu bisa menggambar, ketika dipaksa karena nggak ada yang mau mewakili. Di kelas tuh nggak ada yang mau mewakili laki-laki yang mau menggambar Ibu Kita Kartini, saya masih ingat. 2 SMP saya dipaksa, ini nggak ada yang mau gambar. Waduh saya tuh gambar biasa-biasa, saya gambarnya cuma gunung aja. Jadi dari dulu gambarnya cuma gunung aja. Karena kalau ada acara gambar, pasti yang saya gambar gunung gitu. Ingat ya, pasti Bapak Ibu yang di sini juga masih ingat kalau suruh gambar tuh gunung begini, matahari di tengah, ada jalanan begini, dibuatlah sawah-sawah, udah that's it gitu. Tapi once ketika saya disuruh membuat Ibu Kita Kartini, di antara 30 orang peserta itu hanya ada 6 laki-laki. Jadi seperlima dari peserta itu atau 20%-nya laki-laki. Yang lainnya perempuan karena gambar Ibu Kita Kartini. Saya langsung menang juara 1. Kenapa? Ternyata saya nggak bisa gambar pemandangan. Saya bisanya tuh gambar orang, saya bisanya tuh gambar muka tepatnya. Sampai hari ini saya baru tahu. Jadi sometimes kita itu kadang-kadang nggak tahu bahwa bakat kita di mana, berkat kita di mana, karena kita tidak mau melakukannya, tidak mau mengeksplor gitu. Nah, bahwa itu saya lakukan, emangnya pernah sempurna? Nggak pernah, tapi saya baru tahu bahwa, oh ternyata saya itu bisa ya, kalau pakai warna-warna lebih bagus ya. Karena gambar pertama saya itu tidak pakai warna, yaitu pakai pensil aja, sketching. Jadi sampai SMA saya tahu bahwa saya itu bisa menggambar, tapi sketching, lihat. Nunggunya aja sampai 4 tahun. Dan ketika saya kuliah, saya disuruh gambar, waktu itu disuruh gambar produk ya, karena saya kuliah pertama saya itu adalah ekonomi manajemen. Waktu itu suruh gambar produk, waktu kuliah manajemen produksi, suruh gambar produk yang menarik, yang ini dengan promosi dan sebagainya. Oh, saya baru tahu bahwa saya itu sebetulnya bisa gambar dengan berwarna. Jadi terus-menerus begitu. Saya waktu SMA, pertama kali menyanyi, saya menyanyi di di misa Jumat Agung. Tidak pernah tahu bahwa saya ini bisa menyanyi, tapi saya suka ikut vokal grup. Vokal grup kan nggak pernah tahu suaranya sendiri, karena nyanyinya selalu bersama orang. Udah Mas Erwin aja waktu itu di lingkungan dulu.
Mas Ewin aja nyanyi nggak apa-apa, ayo Mas gantiin toh Mas, waktu jangan yang kami yang tua-tua katanya. Lah, saya anak SMA, saya bilang ngapain nih ketemu sama bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi saya memang udah suka dari dulu tuh pekerjaan-pekerjaan yang bersifat gerejani gitu. Akhirnya saya ikut, saya nyanyi. Perut saya mules setengah mati, dan kemudian mama saya duduk di sebelah saya, bukan sebelah saya maksudnya, kor begini, mama saya di bawah gitu kelihatan ngelihat saya. Jadi dia, pokoknya mami doain, mami doain. Akhirnya mama saya mendoakan saya perut masih mules sampai sakit mah, kayak sakit mah gitu loh, sampai kenceng karena menyanyi. Padahal nyanyinya oke. Jadi saya nggak tahu. Saya belajar dari hal-hal itu, sekarang saya melakukan apapun, saya bilang baik, bagus. Saya harus melakukannya dengan benar-benar. Karena kesempatan itu tidak datang untuk 2 kali. Di usia saya, berkat-berkat itu sebetulnya selalu disediakan, tinggal saya eksplor apa enggak. Dengan demikian saya mengembangkan diri saya. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan sesuatu yang terjadi pada kita ketika saya memikirkan hidup kita. Jadi sebetulnya, kalau kita bertindak, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, itu ada satu pengertian begini. Kalau kita ini beraksi sesuatu, misalnya kenapa kita takut misalnya, atau kenapa kita merasa nggak bersemangat, atau mengapa kita marah, atau mengapa kita memukul, mengapa kita membantu, mengapa kita mencintai, itu semua itu berasal dari emosi kita. Emosi kita, kalau emosi kita mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik atau yang tidak baik, maka itu emosi. Tetapi emosi itu ditentukan oleh keyakinan, atau disebut belief ya. Saya sengaja menulis bahasa Inggrisnya supaya kita tahu belief itu adalah suatu keyakinan. Jadi misalnya kalau kita ini berhadapan dengan orang tertentu, ketemu ya, misalnya Ibu Lucy 1 sama Ibu Lucy kedua, atau ini saya lihat tadi pesertanya banyak Lucy-Lucy-nya nih gitu ya. Ada Ibu Lucy yang dari Bandung, ada Ibu Lucy yang dari Surabaya, ada siapa lagi. Nah, misalnya Ibu Lucy ketemu Ibu Lucy, tiga-tiga pas ketemu, apa yang terjadi misalnya? Keyakinannya, wah aku harus, yang satu mungkin di antara Ibu Lucy-Lucy ini, satu mengatakan, di antara para Lucy, aku harus menunjukkan bahwa saya beda, saya adalah leader, misalnya. Oke, belief-nya itu, keyakinannya. Dari belief itu, dia akan terpengaruh emosinya. Saya harus menunjukkan pride dong, maka menunjukkan pride, wah dia udah happy. Dia karena saking bangga dengan kelusiannya, maka dia akan bersikap dan juga akan melangkah dengan lain, dengan mantap gitu. Aduh, nama kita sama nih ya. Dia akan memulai percakapan. Yang Lucy lain lagi, aduh namanya ini, saya namanya sama. Aduh, ya nggak enak nih. Nama sama gimana, kita ngomonginnya jangan ngomongin soal nama deh. Karena belief-nya seperti, keyakinannya seperti itu, maka emosinya kan ya menghindari. Halo, aduh, ini Ibu Lucy ya? Iya, ini dari mana ya? Kok nggak bahas nama? Ini aku baru datang, ini dari Bandung, dari Surabaya, dari mana? Dari Jakarta, oh iya, lah kita kok sama, katanya yang pemimpin tadi. Tapi yang Ibu Lucy yang satu lagi misalnya yang dari Australia atau dari mana, dia akan ngomong lagi, iya ininya, kita akan ketemuan di PD ya, dia ngomong nyelemor gitu, akan akan ke bahan omongan lain. Kenapa? Karena belief-nya, keyakinannya satu kepala dengan kepala lain itu berbeda. Jadi begitulah kira-kira keyakinan kita. Kalau keyakinan kita positif, maka kita akan positif. Kalau keyakinan kita negatif, aksinya akhirnya akan negatif. Jadi keyakinan mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi aksi kita atau tindakan atau kelakuan kita. Itu sudah pasti ya. Jadi kenapa ada orang-orang tertentu yang begitu merasa diberkati oleh Tuhan? Kenapa ada orang-orang tertentu yang merasa hidupnya begitu tidak diberkati oleh Tuhan, merasa bahwa hidupnya adalah suatu kesulitan. Datang itu udah ngelomprot, nggak merawat tubuhnya, dan lalu juga dengan mata penuh belas kasihan, pengen dikasihani maksudnya, bukan penuh belas kasihan, tapi pengen dibelas kasihani, lalu dia datang, Romo, kok hidup saya kok kayak gini, kenapa Bu? Ibu sehat-sehat kan? Ya sehat sih sehat Romo, cuman ya inilah kelihatannya aja sehat loh. Padahal kelihatan sehat, benar-benar sehat aja dia nggak terima. Dia bilang, ya kelihatannya aja sehat, tapi dalamannya jelek. Ya berarti bukan masalah Tuhan dong.
badan kamu bebas dari penyakit, tetapi hatimu yang tidak bebas dari penyakit. Kesehatan pun tidak bisa menggembirakan dia. Sehingga usianya jadi lebih tua dari umur angkanya gitu. Orang-orang seperti ini akan sulit merasa diberkati, akan sulit merasa bahwa dirinya itu sudah mendapatkan berkat yang penuh. Ada lagi nih ya, seorang CEO perusahaan besar, misalnya gitu ya, seorang CEO perusahaan besar, dan dia berada dalam komunitas tertentu, komunitas rohani. Ketika komunitas rohani ini menyampaikan sesuatu, misalnya gitu ya, nah si CEO ini selalu oke, kalau ngomong dia selalu bagus gitu. Apa artinya? Ide-idenya tuh bagus. Semua ide di dunia ini bagus kecuali ide tentang duit. Ide semua diterima, kita ngadain ini, yuk kita ngadain ini. Tapi kalau gitu, kita ngadain bakti sosial dong. Oke, kita ngadain bakti sosial di mana? Ya kita ini, bakti sosial. Kita pakai aja uang tim kita untuk bakti sosial. Loh, jangan pakai uang tim dong. Uang tim itu kan untuk ini. Kita pakai, kita kumpulin lagi, kita langsung dia diam. Pokoknya kalau intinya kalau suruh ngeluarin duit, no. Saya nggak mau bicara tentang duit. Tetapi saya mau membahas apakah yang ada kira-kira di dalam hati orang ini terkait dengan berkat yang Tuhan berikan melalui apa yang dia miliki yang berasal dari Tuhan de facto. Pekerjaan, keberuntungan, ya kan, kesempatan yang dia terima dari Tuhan itu dimiliki mungkin satu di antara sejuta orang yang bisa menjadi CEO. Mungkin lebih dari berjuta-juta orang bisa menjadi CEO atau owner sebuah perusahaan besar misalnya. Tetapi itu pun tidak bisa menggembirakan dia. Karena apa? Keyakinan dia akan berkat itu bukan seperti itu. Dia selalu merasa berkekurangan, selalu merasa tidak mempunyai uang, selalu merasa bahwa sayang karena masih ada kebutuhan yang kita belum tahu itu intinya. Jadi setelah ngobrol-ngobrol, kami tahu bahwa sebetulnya yang dia pikirkan itu adalah ada kebutuhan yang tidak terduga yang bisa sewaktu-waktu datang. Jadi orang ini dipenuhi dengan kecemasan akan masa depan. Sehingga hidupnya tidak nyaman. Apapun mulai berkaitan dengan keuangan, dia pasti mundur. Apapun yang berkaitan dengan keuangan, dia pasti mundur. Jadi hidupnya dalam komunitas itu menjadi hambatan untuk orang lain. Karena dia pasti akan bahkan against, dia akan melawan gitu, kontra terhadap hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya nyumbang-nyumbang. Padahal berada dalam komunitas kan sulit kalau nggak pakai itu. Contoh. Oke ya. Nah, kemudian adalah soal menghargai hidup. Hidup itu berharga, saya baca ya, karena kita menghargainya bukan hanya demi diri sendiri, tetapi terutama demi orang lain, sesama, terutama keluarga kita. Penghargaan pada hidup membuat kita sadar dan waspada pada apapun yang bisa merusak harga tingginya. Hidup kita tuh harganya tinggi, tapi kita sering merusaknya dengan sejumlah angka-angka. Mengumpulkan kesejahteraan sendiri dan melupakan apa yang Tuhan ingin dibagikan dari hidup kita. Maka sebetulnya ketika kita menghargai hidup, bagikan hidupmu. Romo, jangan ngomong soal duit dong, saya kan nggak punya duit, saya masih berjuang, ini saya di PHK. Oke, Tuhan tidak meminta itu. Tuhan sedang membuat hidupmu berjuang dalam hal uang. Tetapi hidup yang lain yang selalu Tuhan berikan itu bukan hanya uang. Berikan persembahan hidupmu. Jadilah misalnya seorang yang misalnya ikutan nyanyi, ikutan membantu kalau bisanya teknik ya ikutan colok-colok listrik, bantuin misalnya masang lampunya, bantuin jadi hostnya, tapi lakukan dengan senang. Dengan begitu, hidup kita tidak akan pernah menjadi miskin hanya karena kita miskin harta. Hidup kita akan tetap berharga bagi orang banyak karena kita mempunyai segalanya yang berasal dari Tuhan, yaitu yang melekat pada diri kita ini. Saya mau mengatakan ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang Tuhan berikan yang real itu sebetulnya adalah yang ada dalam diri kita, bukan yang ada di luar. Jadi misalnya kita punya sesuatu, belum tentu itu kita bisa nikmati. Anda punya rumah 6, apakah Anda tiap hari Senin nginep di rumah ini, hari Selasa nginep di rumah ini, hari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu nginep setiap rumah, dan Anda menikmati hawanya, menikmati udaranya, Anda menikmati tidur di situ. Mungkin ada yang nggak pernah dikunjungi 20 tahun, cuma merasa dimiliki aja. Tapi kalau yang pasti adalah diri kita sendiri.
Bahkan anak-anak kita, sering kita menghargai hidup kita berdasarkan anak-anak yang membanggakan. Oke, anak-anak yang membanggakan. Tetapi bagaimana jika anak-anak itu Anda rasa tidak bisa membanggakan? Bukankah Anda akan berpikir, waduh umur saya udah 60 tahun, tapi saya belum bisa ini anak kok saya pindah agama, anak saya kawin sama ini, anak saya. Jadi hidupnya tuh dipenuhi dengan kesedihan. Makanya jangan membuat hidupmu itu tergantung pada hal-hal lain di luar tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan itu lebih dari cukup. Kalau kamu memberikan sesuatu itu lebih baik dan baik, maka hidup yang lain yang tidak bisa kamu atur-atur itu abaikan. Abaikan dalam arti gini, kita udah ngatur anak, sudah membuat anak-anak kita itu menjadi pribadi Katolik yang baik, menjadi orang-orang Katolik yang baik, mengajak mereka ke gereja, mengajak mereka rutin ke gereja tiap minggu, mengajari mereka. Kalau di usia tua, ketika mereka harus memilih, akhirnya mereka pindah agama, akhirnya mereka itu hempaskan debunya, anggaplah itu sebagai suatu pilihan hidup dia. Tetaplah menjadi orang tua yang menginspirasi dan berikanlah kesempatan kepada anak-anakmu untuk berkembang. Jangan malah menambah tanggung jawab yang tidak perlu, sehingga hidupmu akan penuh dengan tanggung jawab dan tidak pernah enjoy. Sehingga masa tua akan datang kayak pensiun dini, tetapi ini malah justru masuk dalam pekerjaan rekrutmen dini. Anda memasuki pekerjaan lama selesai, pekerjaan baru jauh lebih berat. Anda tidak pernah menghargai hidupmu. Buatlah sesuatu yang baik, hargai hidup. Kalau kita mau merawat cucu, rawatlah dengan senang hati. Dan suatu ketika kita sadar, oh ini anaknya anak saya, cucu saya mau pergi, saya dikasih, ini maaf ya, aku nggak bisa ini, kamu rawat sendiri. Apalagi kalau anaknya bisa membayar babysitter, ya kan suruh dia bayar babysitter. Aduh Ramokan, tapi kasihan ini babysitter. Anda terus akan mengurusi sampai kapan? Suatu ketika Anda dipanggil Tuhan, cucumu sendiri juga pasti harus berjuang sendiri. Anakmu juga harus berjuang sendiri. Kita kadang mengikatkan diri pada hal-hal yang tidak penting, yang tidak esensial. Kita lupa bahwa hidup kita itu hanya diberikan Tuhan satu kali, dan itu harus berguna bagi banyak orang. Bukan hanya bagi anak cucu aja. Memang anak cucu adalah yang terutama, tetapi bukan hanya itu. Jangan-jangan kita terperangkap pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah selesai di dalam rumah, dan lupa menikmati hidup. Yang penting mengingat. Coba kalau ditanya, apa buahnya dalam hidupmu? Kesedihan? Kegembiraan? Kekecewaan? Kejengkelan atau apa? Kalau buahnya tidak baik, maka akarnya tidak baik. Tapi kalau buahnya, aku senang menikmati kebahagiaan dengan merawat cucu itu saya senang banget. Lakukan dengan senang. Tapi jangan lupa, hidup kita bukan hanya merawat cucu, karena yang merawat anak itu adalah ibunya, bapaknya. Jadi Anda harus merawat apa? Merawat diri sendiri, membuat diri sendiri gembira, ikut komunitas yang baik, mendengarkan firman Tuhan, datang ke gereja kalau udah boleh, lalu berdoa, dan itulah yang disebut hidup yang kita hargai. Ya, contohnya seperti itu. Mari kita baca Mazmur 90 ayat 12. Apa yang dikatakan Mazmur 90 ayat 12? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kalau Anda menghitung sekarang ini, saya minta Anda memberi kesempatan 10 detik. Coba dikasih angka sekarang. Hidupmu yang di usiamu masing-masing, dikasih angka. Berapa harganya? 0 sampai 9. Apakah hidupku berharga? Kalau makin berharga, kasih 9. Kasih berharga dalam arti itu berharga bagi dunia sekitar kita ya. Ada harganya nggak? Ada nilainya nggak? Kira-kira Tuhan ini akan happy dengan kita, akan bahagia karena menciptakan kita itu levelnya berapa? 0 sampai 9. Nah, 10 detik ya, cukup ya. Anda punya angka-angka kan? Kalau Anda angkanya 7 sampai 8 atau 9, 7 sampai 9 lah ya. 7 sampai 9, berarti kepuasan Anda akan hidup Anda itu bagus. Tapi kalau antara 5 sampai 7, kepuasan Anda itu uji coba, sebetulnya bukan sedang-sedang,
tapi kepuasan Anda itu masih ragu-ragu. Kalau di bawah 5 berarti Anda tidak puas atas hidupmu. Sekarang Anda harus mengganti apa yang selama ini menjadi kebiasaan dan andalanmu menjadi sesuatu yang baru. Buat hidupmu makin berharga, supaya hati kita yang bijaksana ini berguna bagi orang yang berada di dekat kita. Mungkin Anda belum bersungguh-sungguh melakukan banyak hal. Menjadi mertua galak, berantem mulu sama menantunya, misalnya. Menjadi orang tua, ngatur-ngatur banget. Segala korden-korden dikomentarin. Korden kamu tuh udah jelek, buat diganti. Udah tahu anaknya lagi kesulitan dibayar gajinya setengah. Ngomel lagi, korden kamu ganti, ini kok rumah kok berantakan, ini kok anakmu kok sekarang gini, mainannya komputer terus. Lah, hidup kita ini kok jadi beban buat orang lain. Hati yang bijaksana membuat hidup menjadi penuh berkat dan akhirnya kita menghargai berkat itu. Hidup yang semakin bermutu. Mutu hidup tidak ditentukan oleh seberapa besar harta benda yang kita miliki, tetapi pada seberapa besar peran serta dan sumbangan kita pada dunia di sekitar kita. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, saya tidak berbicara tentang uang. Yang saya bicarakan sekali lagi adalah kebergunaan kita. Kalau Anda tidak berguna sama sekali, kalau Anda hanya mau menjadi follower, apalagi sekarang ini Anda tidak diizinkan keluar rumah, dan Anda hanya terus-menerus menonton misa ini, ikut misa online itu, ikut PD ini, dan selama-lamanya Anda hanya menjadi follower, selama-lamanya Anda menjadi peserta, dan tidak mau terlibat sedikit pun dalam hal apapun loh ya, maka hidupmu barangkali memang tahapnya kayak anak SD, belajar mulu, tapi nggak pernah naik tingkat. Kenapa? Nggak pernah memberkati orang. Coba dong tawarkan dirimu, misalnya gitu. Apalagi yang usianya masih usia bagus, ya, di bawah 50 tahun, misalnya. Dan di atas, misalnya, ya mungkin saya nggak usah berandai-andai ya, di atas 30 tahun, di bawah 50 tahun. Bu, menawarkan diri, aku boleh nggak jadi singer? Gantian aku boleh nggak jadi ini? Aku bisa main ini, aku boleh nggak membantu jadi host atau apa? Jadi kelihatan menunjukkan bahwa ada manfaat gitu loh, kehadiran kita di dunia ini. Saya mengatakan seperti ini karena hidup itu memang harus bermutu. Bermutu adalah ketika kita membuat hidup ini makin berharga karena kehadiran kita. Kalau tanpa kehadiran kita, hidup sudah baik, tapi dengan kehadiran kita itu makin baik gitu. Itu pentingnya sebetulnya. Yang kemudian lagi adalah hati yang gembira. Wah, ini kalau Amsal 17:22 nih, kalau suruh nyanyi udah nomor 1 kita ya kan. Hati yang gembira adalah obat. Wah, kalau nyanyi bisa meliuk-liuk, itu senang, itu berarti hatinya happy benar, ya kan? Tapi kalau habis nyanyi, tadi lagunya kok itu terus bosen nih. Tapi kalau lagunya hati yang gembira, nggak ada lagu lain. Anda berarti berbohong. Hati yang gembira itu tidak memikirkan masa yang sudah lewat. Yang sudah lewat saya jadikan pelajaran, tapi tidak saya sesali terus-menerus. Aduh, kenapa ya tadi ya? Aku ikut ini karena namanya Zoominar ya. Zoom seminar. Jadi Zoominar. Saya ikut seminar tadi, waduh, aku malah lupa pakai bedak, mana masih kunciran. Udah gitu ternyata Romo Erwin ngeliatin satu-satu, emang saya liatin satu-satu. Kecuali Anda yang tidak menunjukkan videonya ya. Saya liatin satu-satu. Waduh, tadi harusnya aku pakai ini. Wah, dipikirin sampai malam. Zoom-nya aja udah lewat. Kenapa tadi aku pakai bedak kan kelihatan lebih ini. Sampai semalam. Itu saya sangatkan ya, saya bombastiskan. Tetapi orang yang seperti ini mana pernah happy sih? Yang udah ya udah, nikmati aja. Nggak ada sesuatu yang sempurna. Gitu ya. Nah, dalam suatu seminar, saya mengatakan bahwa kebosanan dalam rumah tangga atau dalam diri pasutri itu bisa terjadi karena ada orang-orang yang sebetulnya usianya muda, tapi cara berpikirnya itu jauh lebih tua. Jadi tua mikirnya. Tua mikirnya artinya apa? Mikir yang berat-berat gitu ya. Mikir yang masa-masa depan, mikirnya tuh terlalu jauh, mikirnya tuh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, membosankan pasangannya. Nah, kalau udah begitu, maka orang tidak akan happy dengan dia. Maka akan membosankan dia. Tapi ada orang yang misalnya sudah
sebetulnya usianya tuh sudah lebih tua, tetapi jiwanya tuh tetap muda. Muda dalam arti apa sih? Bukan neko-neko loh ya. Muda itu bukan berarti dia, waduh gayanya kayak anak muda, udah umur 50 tahun masih pakai yang pantatnya bolong celananya. Masih yang ini, masih kruwil-kruwil ini. Ya, bukan gitu juga kali. Budaya kita tidak mendukung itu. Jadi, muda dalam arti, Tante, mau bantuin ini nggak? Ada pede sih, kalau Tante mau sih boleh ikut. Boleh! Tapi Tante nggak apa-apa, Tante ikutin. Boleh, nggak apa-apa dong. Yang penting Tante pakai masker dong. Wah, ada yang begitu ya. Orangnya dengan senang. Atau mungkin nggak hadir karena takut, tetapi dia tetap mendukung. Tante, ini misal OMK mau bikin ini, Tante mau dukung nggak? Dukung apa nih? Ya, Tante dukung aja. Tante kan kayaknya doanya lebih bagus tuh. Nah, ini kan nanti yang hadir bukan hanya anak muda, tapi ini ada orang tua juga nih Tante. Nah, Tante boleh nggak datang gitu pas doa gitu, Tante bantu doa, nyumbang satu doa lah supaya ini kan biar orang tahu bahwa kita bukan anak-anak muda aja, tapi ada orang tuanya juga gitu. Mau, nggak apa-apa, doain. Mau didoain tentang apa? Cepat gitu. Kayak apa ya, ringan gitu hidupnya gitu. Apa, nggak berat gitu, nggak yang prosedural gitu, nggak yang bangsa. Dikirimin nama OMK. Tante, maukah Tante berkenan membantu kami? Tanda tanya. Udah marah. Ini anak muda nggak tahu diri, ini anak muda nggak ada sopannya. Ngomong sama orang tua, cuma di WA, minta tolong. Telepon kek, dateng kek, ini kek. Waduh, prosedural. Sebentar lagi OMK ninggalin, selesai. Bukan hanya OMK, anak-anakmu juga udah ninggalin kamu. Kenapa? Rumit. Kalau orang muda bilang, hidup lu ribet. Gitu. Hidup lu tuh susah, berat banget. Ringan aja. Usia kita bisa lebih muda atau tua itu tergantung pada keyakinan kita atau belief kita tadi. Dan keyakinan diterima selama hidup, terutama di masa-masa awal kehidupan kita bersama keluarga. Jadi memang bawaan dari usia waktu kita masih muda dulu, 18 tahun ke bawah, itu memang besar buat kita. Jadi kalau kita dulu tuh mendapat kasih sayang yang cukup, kita diterima sama orang tua kita nggak pernah mendapatkan luka emosi yang berarti gitu ya, biasanya hidupnya akan lebih baik dibandingkan dengan kita yang mungkin luka emosinya banyak. Tetapi jangan mengatakan bahwa kalau kita mengalami dulu dipukuli oleh orang tua pasti sekarang jelek. Tidak, justru itu perjuangan kita. Bahkan banyak orang-orang yang dulu mengalami luka batin banyak, sekarang justru memberkati orang. Karena apa? Karena dia menghindari melakukan hal yang sama. Banyak belajar dari kebijaksanaan sehari-hari gitu ya. Nah, usia rahmat membawa kita untuk berrahmat asalkan kita menyadari bahwa setiap hari kita diberi kesempatan bukan hanya untuk mencari kesenangan atau kesejahteraan sendiri, tetapi juga kebaikan bagi orang lain dan memberi dari sebagian milik kita. Kuncinya adalah memberi, Bapak Ibu sekalian ya. Jangan berhenti memberi, terus memberi. Kalau kita lihat ada orang yang kita beri senang, itu kamu harus berterima kasih sama orang itu. Aduh, terima kasih ya, saya bisa ngasih kamu. Gitu. Jangan nunggu terima kasih orang. Ingat, ini sesuatu yang baru. Kalau kita biasanya ngasih, kita pasti nungguin terima kasih orang. Tapi sekarang kalau kita bisa bantu, kita bisa ngasih, kita bisa nyumbang, ucapkan terima kasih. Karena berarti Tuhan memberi tempat kepadamu dan orang itu mau memberi tempat kepadamu untuk membuat dirimu berguna atau bermutu. Jadi kalau ngasih orang tuh dalam hati bilang, aduh terima kasih ya kamu mau menerima pemberian saya. Terima kasih ya kamu mau menerima bantuanku. Jangan nungguin terima kasih, hatimu pasti akan berubah. Berilah, karena begitu banyak orang membutuhkan pemberian. Pemberian hidup, tenaga, dan duit pasti. Ya, hal yang pokok pada sekarang ini adalah kalau Anda punya dan Anda rasa itu berlebih-lebihan, itu adalah tanggung jawab dari Tuhan. Hidupmu akan penuh rahmat, usia kita berapapun kita tetap bisa memberi. Usaha kita, doa kita, dan harta benda yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Kitalah yang berhutang kepada Dia. Beberapa gangguan, saya bacain aja, gangguan yang membuat kita ini tidak bahagia, karena usia-usia kita yang mungkin kita menghitung-hitung usia, sehingga kita merasa tidak happy, itu adalah satu kekhawatiran, udah pasti, ya, nggak usah dijelaskan. Dua adalah kurang iman kita ini, kurang kasih, harapan, dan kurang cinta.
Kekuasaan, kita terlalu berkuasa, tadi saya udah bilang, kelamaan berkuasa itu bisa membuat orang menjadi tidak tahu bahwa dirinya sudah keluar haluan. Kemudian kebisingan, kita nggak punya waktu hening. Anda harusnya semakin tua tuh harus punya waktu hening, waktu saat teduh, itu yang biasanya oleh saudara-saudara dari Kristen ya, mengatakan saat teduh itu penting ya, saat hening kalau kita sebutnya. Masalah keluarga, itu juga bisa menjadi gangguan memang. Jadi kalau punya anak bermasalah itu otomatis akan menjadi masalah buat kita juga. Atau ambisi yang benar nggak selesai-selesai. Saya ingin mengusulkan ya, buat Anda nih misalnya, kalau Anda usianya udah tinggi, ya udah nggak usah ambisi-ambisi. Ambisinya ganti korden aja deh gitu. Ganti korden, ganti kursi. Kalau Anda punya duit, ganti kursinya. Oh ini pengen ganti, kursinya bosen, ganti kalau punya duit. Kordennya pengen ganti. Ngecat baru lagi, cat gitu. Ambisi jangan yang kelamaan. Oh, ambisi saya mau menjadi ini, saya harus menjadi ketua lingkungan. Aduh, bohong banget ya kalau ada orang Katolik pengen jadi ketua lingkungan tuh bohong. Banyak yang menghindari. Tapi kalau sampai berambisi itu mengganggu. Kemudian kepribadian, ya urusan kepribadian ini ilmu jiwa sih, psikologi sebetulnya. Tapi gangguan itu bisa terjadi karena kepribadian juga. Misalnya Anda memang mungkin mempunyai gangguan kejiwaan, misalnya seperti kayak punya bipolarity, swing mood-nya tuh berubah-ubah gitu ya. Kadang happy, tiba-tiba bisa sedih banget, tiba-tiba ini dalam waktu yang dekat gitu. Nah itu swing mood itu namanya gangguan bipolar namanya. Lalu kesedihan, lalu lingkungan sekitar yang tidak mendukung, benar itu ya. Ketergantungan pada orang lain, tadi saya sudah bahas ketergantungan pada anak, pada ini orang tua atau lain sebagainya. Atau ada trauma di masa lalu, dan yang lebih sering kita alami adalah soal penyakit. Itu yang bisa menjadi gangguan bagi kita. Dan selalu sehat itu penting. Bapak Ibu, hidup ini harus bergerak. Karena Tuhan memberikan kita itu badan yang membutuhkan gerakan. Jadi kalau kita mager, malas gerak, kita nggak sehat. Sakit pasti akan mengintai, tetapi kalau kita mengusahakan kesehatan jasmani, Tuhan akan memberikan kepada kita hidup yang lebih sehat dan hati yang gembira. Semoga Tuhan memberkati kita, dan hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama. Itulah sejatinya tujuan setiap kita. Tuhan memberkati, dan demikian sharing saya. Semoga kita diberkati. Kalau ada yang mau tanya jawab sedikit, silahkan, tapi saya serahkan kepada WL-nya. God bless. Terima kasih banyak Romo. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sharing Romo dan firman Romo tadi itu sangat menguatkan kita ya. Jadi tidak ada yang terlambat. Jangan menyesali masa lalu, tetapi hiduplah untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi lingkungan di sekitar kita. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah tahu ada lagu tadi yang Romo bilang hidup ini adalah kesempatan. Ya, yuk kita mau nyanyikan sama-sama. Dihayati setiap kata-katanya. Ya, kita menyanyikan dengan bersuara di dalam hati atau di rumah. Kita mau menghayati setiap kata-kata itu supaya hidup kita itu benar-benar menjadi berkat dan penuh arti bagi orang lain. Ya. Amin. Yuk. Sebentar, ini ada gangguan di keyboardnya sebentar. Nah, yuk. Mari Bapak Ibu ya, kita hayati setiap arti kata-kata dari lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat
Sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Dan bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan hidup ini. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Masih ada sisa waktu. Kita bisa silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Romo, tapi 2 orang saja ya Bapak Ibu, 2 orang saja, silahkan. Bisa mengangkat tangannya. Cik Lani, silakan Cik Lani. Oh, Cik Lani dan Cik Lucy, oke. Ini masih 17 tahun semua loh Romo, silakan. Ya, saya lihat benar. Ya, selamat siang Romo. Selamat siang Bu Lani. Terima kasih buahnya atas sambutannya yang sungguh-sungguh memberkati. Makasih. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan yang beberapa saat ini cukup ada dalam hati dan sudah saya tanyakan ke beberapa Romo yang dekat ya. Mengenai ini, kalau ditanya cita-cita apa? Saya tuh selalu nggak punya cita-cita, Mo. Cita-cita saya itu cuma satu, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Tapi kalau saya ngomong itu, pasti saya diketawain sama orang. Saya sempat nanya juga ke satu Romo tua. Saya pikir kalau sudah tua, Romo itu mungkin pikirannya sudah cukup ke depan gitu ya. Maka saya tanya, Mo, ini kebetulan Romo yang tidak diperhatikan orang, Romo dari luar pulau. Saya tanyanya gini, Romo, saya tuh punya cita-cita seperti ini. Terus saya ditanya gini malahan, Lani, kamu stres ya? Aduh, enggak, saya enggak stres. Waktu itu saya sempat tanya, ini masalah eskatologi ya, Romo. Eskatologi, jadi ke depan. Akhir zaman. Akhir zaman, ya. Nah, dari situ akhirnya ya sudahlah, percuma saya kadang-kadang menanyakan hal yang seperti ini, cara pandang tiap orang berbeda-beda. Tapi keinginan seperti itu sudah bertahun-tahun dan tidak pernah berubah. Sudah bertahun-tahun tidak pernah berubah. Apa artinya, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Ya, jadi saya itu enggak pingin apa-apa di dunia ini. Misalkan begini, waktu saya masih punya anak, masih kecil. Anak saya itu masih kecil waktu itu. Saya tuh bilang gini sama teman-teman, jangan kita mencintai anak melebihi daripada Tuhan. Gendeng kamu nih Lani. Wong anak itu kan dicintai dengan sepenuh hati. Iya ya, benar juga sih ya. Tapi apa yang saya pikirkan pada saat anak saya masih kecil dan sampai sekarang anak saya sudah besar dan saya juga dekat dengan anak-anak, itu tidak berubah, Romo.
tidak berubah, bahwa apa yang kita punyai dalam hidup ini jangan mengalahkan cinta kita pada Tuhan. Demikian juga pada suami. Saya bilang sama suami, saya ini tidak cinta kamu 100% loh ya. Saya ini cinta Tuhan 100%. Dan suami saya tuh ya ketawa. Ya enggak tahu pikirannya dia seperti apa. Pokoknya saya sudah ngomong. Nah, sekarang itu sudah berlalu berpuluh-puluh tahun, sudah nggak ada masalah ya. Pokoknya saya sudah ngomong apa yang ada dalam hati saya. Demikian juga sekarang, keinginan cita-citamu sih tanya cita sama apa? Saya selalu bilang berdiam dalam rumah seumur hidupku. Berdiam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Nah, sekarang saya ingin tanya Romo, apakah itu salah satu sakit jiwa atau salah satu moto yang benar atau bagaimana? Ibu, jawaban saya ini mungkin belum tentu menyenangkan atau memuaskan ya. Tapi kalau dikatakan apakah saya ini sakit jiwa atau apa, bukan soal sakit, Bu. Tapi pasti dipengaruhi dengan lingkup atau pengetahuan atau situasi dan kondisi kejiwaan Ibu. Semua kita kan mempunyai mimpi kan karena kondisi kejiwaan tuh jangan terus diulang, wah kira dok piye edan apa piye, bukan ya. Semua kita tuh kan saya bilang tadi bahwa pikiran kita itu mempengaruhi emosi. Emosi kita mempengaruhi keputusan atau tindakan kan. Nah, kenapa Ibu akhirnya memutuskan untuk mengatakan aku akan berdiam dalam rumah Tuhan seumur hidupku? Ibu mungkin tipikal orang yang perfeksionis, yang menginginkan sesuatu itu berada pada puncaknya. Nggak mau yang cuma setengah-setengah, nggak mau yang cuma sampai di leher tok, pokoknya harus sampai atas, sampai pol, sehingga itu nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuma khawatirnya saya justru gini Bu, Ibu jadi kurang berpijak pada tanah nanti kalau terlalu mendahulukan keinginan itu. Karena bagaimanapun juga kalimat-kalimat yang Ibu sampaikan itu tanpa sadar itu bisa melukai orang-orang yang ada di rumah. Ya kan? Kan kita nggak bisa ngotot mengatakan bahwa aku pokoknya cinta pada rumah Tuhan menghanguskan itu ya, itu ada dalam kitab suci juga. Nah, tetapi kalau itu saya katakan, aku nggak cinta sama kamu 100% loh, jangan cinta aku sepenuhnya. Nah, Ibu harus pikirkan pada saat saya ngomong itu tujuannya apa. Kalau tujuan itu dimiliki di dalam hati kita nggak apa-apa kok sebetulnya, sah-sah aja. Tapi once kita ngomong sama orang lain, maka setiap kata kita itu akan mempengaruhi situasi batin dan mood dan perasaan orang, terutama itu adalah orang-orang terdekat. Sama anak bilang nggak 100% mencintai, sama suami bukan tujuan utama. Nah kan jadinya seolah-olah semua dinegasi ya istilahnya, tuh negasi itu dinegatifkan gitu, bahwa kamu itu bukan tujuan utamaku. Tujuan ngomong itu apa? Menurut saya itu yang perlu Ibu sendiri yang tahu, nggak usah disampaikan di sini, tapi itu aja. Nah, itu saya tadi benar sekali tanggapan dari Romo bahwa itu mungkin yang saya sampaikan adalah yang di atas. Nah, di dalam prosesnya ya tetap saya melakukan tugas-tugas saya. Di dalam prosesnya tetap saya melakukan pelayanan saya. Di dalam proses sehari-hari saya tetap mendampingi mereka, memasak bersama dan lain sebagainya. Tapi maksudnya moto ini perlu saya sampaikan supaya kita itu tidak terbiasa untuk memikirkan yang terlalu duniawi. Jadi di dalam prosesnya tetap akan ada proses-proses duniawi yang memang harus kita lalui. Ibu boleh mundur sedikit nggak, Bu? Boleh. Supaya suaranya nggak ini. Mundur sedikit supaya agak kelihatan. Nah, itunya lensanya diturunin dikit, Bu. Saya pengen lihat Ibu lebih lengkap sedikit. Oh, iya Bu. Rambutnya panjang udah nggak sempet potong Romo. Nggak apa-apa Bu. Nah itu Ibu masih memperhatikan duniawi loh. Iya. Pakai jepit aja Romo. Pakai rambutnya segala. Kita manusia pasti akan begitu. Iya. Baik Romo. Ya. Jadi itu, jadi kadang-kadang saya juga mikir, memang sih kalau mikir tuh misalnya kita mikirnya jangan terlalu panjang, mikirnya sedikit setapak demi setapak supaya orang itu bisa jelas melihat proses dari hidup kita. Cuman memang benar Romo, saya melihatnya terlalu ke atas dulu.
Tapi yang ada salahnya, saya bukan orang perfeksionis. Saya malah bukan orang yang harus semuanya itu bagus, enggak. Itu yang agak salah. Ya. Perfeksionis adalah tujuannya, Bu. Yang saya maksudkan. Ibu perfect dalam tujuan. Justru itu saya bilang, Ibu perfect dalam tujuan, tetapi di dalam prosesnya agak Ibu abaikan. Enggak juga, Romo. Tadi dalam Ibu proses mengatakan, tadi Ibu mengatakan soalnya kepada suami, itu kan agak Ibu abaikan di perasaan suami. Itu maksud saya sih. Oh, bukan saya sampaikan berkali-kali, enggak, itu nanti jadi rame, Romo. Tapi pernah saya sampaikan. Ya, oke. Pernah saya sampaikan, supaya dia tahu pikiran saya secara keseluruhan. Saya nggak mau saya dilihat piece per piece, tapi saya mau dilihat whole. Gitu. Jadi saya sampaikan keseluruhannya. Gitu. Nah, apakah ini berbahaya atau baik? Itu saya terus terang tidak tahu. Ibu nilai bahayanya berapa sekarang kalau buat Ibu sendiri? Nggak ada bahayanya. Malah saya harus ngomong. 0 sampai 9 berapa? 0. Oh, iya. Saya nggak merasa itu bahaya. Ya. Itu harus saya sampaikan supaya orang-orang ini juga punya satu pemikiran ke depan bahwa semua di dunia ini hanya sementara. Tapi Ibu ngajar dengan menyampaikan perasaan itu beda, Bu. Oh. Ibu pengen ngajarin orang atau pengen membagikan perasaan, itu beda. Sekarang Ibu sudah bercabang sih. Ya. Ibu ngajarin orang tapi mau mengungkapkan perasaan lain, itu keyakinan Ibu paksakan pada orang lain namanya. Baik. Ya? Setuju, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Romo. Cik Lani, lanjut selanjutnya Cik Lucy. Cik Lucy Damayanti tadi yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan Cik Lucy. Bosnya. Bosnya, bos. Bosku. Tadi yang soal gangguan ya, kan ada kekhawatiran, kurang iman itu masih paham. Tapi ketergantungan, sekali lagi ketergantungan itu, apakah kalau saya ini mau sukanya begini, bareng-bareng yuk. Misalkan mau ke toko, ke hoki misalnya, atau ke supermarket, barengan yuk, ayo. Terus makan gitu ya, mau ya, datang ke rumahku yuk. Saya tuh lebih seneng rame-rame gitu loh. Terus kayak sama saudara-saudara juga sudah masuk restoran gitu kan, saya sama suami itu mesti ngomong gini, seluk adikmu, ayo bareng yuk, melok makan yuk gitu loh. Jadi saya ini maunya itu enggak mau cuman berdua atau cuman berdua itu aja. Apakah itu termasuk ketergantungan yang Romo maksud tadi, Mo? Gini, Bu, Ibu belum bisa membuktikan ketergantungan itu selama anaknya masih menjadi anak. Jadi saya nggak bisa bilang, Ibu harus membuktikan nanti ketika anaknya sudah punya anak. Artinya sudah berkeluarga. Jadi sekarang saya nggak bisa, karena Ibu harus begitu kalau sekarang. Supaya tercipta rasa damai, tercipta kesatuan, karena orangnya masih di rumah semua. Kalau Ibu malah membiarkan, aku lunga dewe, kowe lunga dewe, iki dewe, itu bukan ketergantungan. Tetapi nanti suatu ketika anak-anak sudah berkeluarga, dan Ibu harus tinggal hanya sama Bapak, nggak boleh tergantung. Supaya hidupnya jangan hanya tergantung sama anak, tetapi happy dengan apa yang Tuhan berikan, yaitu pasangan. Kalau sekarang belum bisa dibuktikan. Banyak ibu-ibu yang menyerahkan kebahagiaannya pada anak-anak. Sehingga ketika anak-anaknya nggak datang, waduh sedihnya bukan main. Ketika anaknya nggak kunjungan, waduh hidupku iki, padahal dulu waktu kecil tak ngenek ke, sekarang dia ini. Itu artinya kesedihan, gangguannya itu berasal dari ketergantungan pada anak-anak. Nah sekarang Ibu belum. Ya jadi kayak satu kebiasaan gitu, Mo. Kalau ya misalkan, itu bagus. Kalau sementara ini bagus masih. Ayo bareng. Nanti cuman beli apa ke mall gitu, wong 5 ngono, Mo. Terus kalau keluar mana, ayo bareng-bareng gitu. Apakah ya itu kalau anak ya, Mo. Terus kalau sama teman kadang-kadang saya juga seperti itu. Itu perempuan semua begitu sih, Bu. Ke toilet aja bareng. Ya berarti itu ketergantungan yang wajar ya, Mo. Betul. Tapi kalau itu cuma sekedar buat for fun, Ibu tetap bisa ke WC tanpa bantuan teman-teman. Nah, itu tetap normal. Tapi kalau untuk for fun, kadang-kadang ada pribadi yang sangat sosial gitu. Ibu kan sangat sosial. Dan Ibu dilahirkan dari keluarga yang banyak orangnya. Sehingga kerinduan itu akan terus Ibu nikmati.
Jadi ibu kalau sepi-sepi akan bermasalah nanti. Makanya saya bilang, itu akan muncul baru nanti sesudah ibu ditinggalkan oleh anak-anak karena menikah. Harus siap dengan itu. Supaya jangan menggantungkan pada hal-hal yang memang bukan harusnya anak-anak membalas kebersamaan terus-menerus. Pokoknya kue rong dino pisan yo, omah dibeliin sebelahnya, yang satu lagi sebelah sononya lagi, yang satu gini supaya kumpul-kumpul. Nah itu yang nggak seneng nanti mantune. Benar. Ya, Mo. Terima kasih, Mo. Iya. Ya, oke. Terima kasih Romo. Cik Lucy, kalau misalnya anak-anaknya nggak bisa, kita teman-temannya siap kok. Siap, Ayo Pak, bareng-bareng. suruh belanja ya. Oke, kita siap. Nah, kita akan mendampingi. Cik Lucy catat ya. LL ada siap, ada Felix, ada Sela. Oke, terima kasih. Sudah semakin siang, hampir jam 12 siang. Bapak Ibu, kita mau lihat beberapa pengumuman berikut ya. Sebelum kita akhiri acara PD hari ini. Ada beberapa pengumuman. Nah, PD Sabtu depan 18 Juli 2020 kita bersama Romo Agustinus Tri Budi Utomo atau Romo Didi. Temanya eutanasia. Ya. Hari ini adalah PD terakhir dalam seri keluarga. Untuk minggu depan sudah masuk dalam next serba-serbi bersama Romo. Seri Serabi Katolik bersama Romo. Nah, serabi itu apa? Bukan serabi solo ya Bapak Ibu. Serabi, serba-serbi bersama Romo. Jadi seri Serabi Katolik bersama Romo itu 18 Juli dengan tema eutanasia. 25 Juli kuasa lidah, itu berkat atau kutuk ya. Nah, 1 Agustus yakin masuk surga. 8 Agustus apakah malaikat itu ada? 15 Agustus kemana setelah meninggalkan dunia? 22 Agustus dosa leluhur diturunkan. 29 Agustus apakah roh jahat punya kuasa? Next. Nah, Bapak Ibu, tentunya umat Avila yang sering melihat PD Avila tahu ya, ada acara 15 menit bersama Avila. Di sini kita akan sama-sama belajar. Nanti yang memberikan renungan itu ada Romo, ada Awam ya. Mari kita bergabung di 15 menit bersama Avila. Selain pengajaran-pengajaran, tim Avila juga menyiapkan acara yang namanya tayangan yang namanya Manila ya, makin intim dengan Avila. Jika Bapak Ibu misalnya kepingin melihat profilnya Cik Lucy, sharingnya Cik Lucy ketika membentuk PD atau Ineke, sharing Ineke sebagai sekretaris, betapa ribetnya, atau Aryawan, Kamelia, Raswin dan sebagainya. Mari kita mengenal lebih intim lagi tim pelayan PD PKK Santa Teresa Avila. Next. Nah, Bapak Ibu setiap hari Jumat PD Avila ada prayer box Avila. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang merasa gundah, merasa resah, merasa perlu didoakan, silahkan mengetik ujub doanya setiap Jumat malam. Jadi teman-teman tim doa PD PKK Santa Teresa Avila akan bersama-sama berdoa dan mendoakan Anda. Jangan khawatir, kerahasiaannya dijamin aman ya. Next. Nah, bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan boleh mempersembahkan persembahan kasih untuk membantu pelayanan kami PD PKK Santa Teresa Avila di rekening berikut ini. BCA nomor rekeningnya 829 071 4100 atas nama bosnya tadi ya, Pelusi Damayanti Susilo. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, selanjutnya bagi teman-teman, saya undang tim pujian silakan menempati tempatnya yang berulang tahun pada 5 Juli sampai dengan 11 Juli 2020. Silahkan mengangkat tangannya atau meletakkan tangannya seperti ini di layar. Nah, silahkan Romo Erwin untuk mendoakan, juga ditutup dengan berkat penutup. Tetapi Bapak Ibu jangan meninggalkan tempat dulu sampai nanti berakhirnya lagu penutup. Kita akan ambil foto bersama ya. Jadi jangan ada yang meninggalkan tempat dulu Bapak Ibu ya. Silahkan Romo. Baik, mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah kumpulkan kami dari banyak tempat, bahkan dari banyak negara. Kami percaya saat ini memberkati kami, mengusik hati kami, mengingatkan kami, memberi pengetahuan kepada kami, mempermalukan kami, mengejek kami, tetapi terutama adalah mendekatkan kami pada hati-Mu. Engkau yang ingin kami selalu bahagia, Engkau yang ingin kami selalu merasa damai, Engkau yang ingin kami menikmati usia kami, berapapun itu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami tahu dan sadar betapa Engkau mencintai kami, dan kami perlu untuk lebih lagi mencintai Engkau. Berkati kami, berkati setiap keluarga yang hadir di sini. Berikanlah kepada mereka pikiran yang terang, hati yang teduh, sehingga mereka bisa menyatakan kebaikan melalui kebijaksanaan, tutur kata yang baik, buah pikiran, dan terutama kegembiraan yang mereka terus bagikan, pertama-tama kepada keluarganya dan kemudian kepada orang-orang di sekitarnya. Berkati persekutuan doa ini juga dengan rahmat-Mu, dengan segala berkat yang mereka butuhkan untuk terus memberkati banyak orang. Kami percaya untuk setiap doa yang saat ini kami selipkan dalam doa berkat ini, kami akan memperoleh jawabannya. Berkati kami sekali lagi ya Tuhan, dan berkati hari-hari hidup kami. Tidak ada sesuatu pun yang terlambat kalau Engkau bersama kami. Maka biarlah Engkau memberkati kami semua, keluarga kami, memberkati pasangan kami, anak-anak kami, dan perusahaan kami, usaha kami, dan kesejahteraan nafkah hidup kami. Semuanya mendatangkan rahmat dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Romo, Tuhan memberkati pelayanan Romo dimanapun berada. Nah Bapak Ibu, setelah ini apakah kita masih khawatir untuk hari tua kita? Angkat tangannya yang tidak pernah merasa khawatir. Karena Tuhan Yesus beserta kita. Burung di udara Dia pelihara, bunga di padang Dia hiasi. Maka apa yang perlu kita khawatirkan? Tidak ada ya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita mau bangkit berdiri. Kita nyatakan bahwa kita tidak khawatir akan apapun juga. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Tunjuk dadanya, sebut aku. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Sekali lagi, aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Nyatakan sekali lagi, aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Bapa di surga yang memelihara kita sekalian. Selamat siang Bapak Ibu. Sampai jumpa 18